Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Terima kasih telah mengunjungi channel Muslim MK. Muslim menebar kebaikan. Silakan sahabat Muslim menulis hajatnya di kolom komentar agar dapat kita amini bersama. Mohon dukungan juga untuk like dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Sahabat Muslim, dalam kehidupan di dunia, tentunya kita akan sering berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, ataupun teman-teman kita. Berbagai macam karakter dan sifat yang berbeda tentunya dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu sifat yang juga kerap kali melekat dalam diri seseorang adalah sifat dengki. Ada sebuah kisah, Syahdan, seorang Arab Badui, menemui Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Singkat cerita, lalu ia diangkat menjadi orang dekat dan orang kepercayaannya. Sementara itu, sang Khalifah memiliki seorang menteri pendengki. Melihat kepercayaan yang sedemikian besar diberikan sang Khalifah kepada orang Arab Badui itu, api cemburu dan kedengkian menyala. Dia bergumam, "Kalau aku tidak membunuh si Badui ini, kelak ia bisa mengambil hati sang Amirul Mukminin dan menyingkirkanku." Mulailah dirinya merancang sebuah tipu muslihat. Ia menjamu si Badui dengan makanan yang berisi banyak bawang merah. Ketika orang Badui itu selesai makan, ia berkata, "Hati-hati, jangan mendekat ke Amirul Mukminin, sebab bila mencium bau bawang merah itu darimu, pasti beliau sangat terganggu. Amirul Mukminin tidak suka aromanya." Sejurus kemudian, pendengki bergegas menghadap Amirul Mukminin dan berbincang empat mata. Ia berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang Badui itu memperbincangkanmu kepada orang-orang bahwa Tuan berbau mulut dan ia merasa hampir mati karena aroma mulut Tuan." Tatkala si Badui menemui Amirul Mukminin, ia menutupi mulutnya dengan lengan bajunya karena khawatir aroma bawang merah yang ia makan tercium oleh beliau. Namun, tatkala sang Amirul Mukminin melihatnya menutupi mulutnya dengan lengan bajunya, berkatalah ia di dalam hati, "Sungguh, apa yang dikatakan sang menteri mengenai si orang Badui ini memang benar." Kemudian Amirul Mukminin menulis sebuah surat berisi pesan kepada salah seorang pegawainya yang berbunyi, "Bila pesan ini sampai kepadamu, maka penggallah leher si pembawanya." Lalu Amirul Mukminin memanggil si Badui untuk menghadap dan menyerahkan kepadanya sebuah surat untuk diantarkan kepada Fulan. Ketika berada di pintu gerbang, sang menteri yang selalu mendengki itu menemuinya seraya berkata, "Hendak kemana engkau?" "Aku akan membawa pesan Amirul Mukminin ini kepada pegawainya si Fulan," jawab si Badui. Di dalam hati, si menteri ini berkata, "Pasti dari tugas yang diemban si orang Badui ini, ia akan memperoleh harta yang banyak." Maka ia pun merayu orang Badui tersebut untuk menyerahkan surat tersebut kepadanya dan mengantarkan surat tersebut ke alamat yang dituju. Orang Badui pun menyerahkannya kepadanya. Lalu sang menteri memberinya upah sebesar 2.000 dinar. Surat itu ia bawa ke tempat yang dituju. Sesampainya di sana, pegawai yang ditunjuk Amirul Mukminin pun membacanya. Lalu setelah memahami isinya, ia memerintahkan agar memenggal leher sang menteri. Setelah beberapa hari, sang khalifah bertanya tentang keberadaan sang menteri. Lalu ada yang memberitahukan bahwa sesudah beberapa hari ini ia tidak muncul dan si orang Badui masih ada di kota. Mendengar informasi itu, sang khalifah memerintahkan agar si Badui itu dibawa menghadap. Ketika si Badui hadir, ia menanyakan tentang kondisinya, maka ia pun menceritakan kisahnya. Setelah peristiwa itu, si Badui dibebas tugaskan dari tugas terdahulu dan diangkat menjadi menteri. Ya, sang menteri
telah pensiun bersama kedengkiannya. Nihayatu Az-Zalimin, karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi. Bagaimana sahabat muslim, dapatkah kita semua memetik hikmah dari cerita ini semua tentang sifat dengki yang dimiliki oleh seorang menteri? Kedengkian menyelimuti hatinya, sehingga ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjerumuskan dan mencelakai orang yang ia tidak sukai. Namun, Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui. Allah membalikkan kejadiannya, dan akhirnya si pendengki mendapatkan balasan dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi sahabat muslim, marilah kita selalu ingat bahwa kita akan memetik apa yang kita tanam. Kita akan menuai benih apa yang kita tanam. Jadi marilah kita tanam kebaikan, hindarkan diri dari sifat dengki. Karena dengki adalah penyakit hati yang dapat menggerogoti hati kita sehingga dapat mencelakakan dan menjerumuskan kita ke dalam lembah kebinasaan. Semoga Allah melindungi kita dari semua penyakit hati dan membersihkan hati kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.